Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Kisnawati. Saya mahasiswa PPG calon guru PGSD kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil rancangan kegiatan pembelajaran yang sudah saya buat beserta refleksi saya terhadap rancangan kegiatan pembelajaran yang sudah saya susun. Yang pertama, izinkan saya untuk menampilkan modul ajar yang sudah saya susun. Ini modul ajar matematika di kelas 1. Materinya yaitu menyusun dan mengurai bangun datar. Kemudian ini tampilan modul ajar fasenya yaitu fase A, geometri elemennya, capaian pembelajarannya, kemudian tujuan pembelajarannya yaitu melalui bermain media Tangram, peserta didik dapat menguraikan bentuk-bentuk bangun datar dari sebuah bentuk benda dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui Tangram, peserta didik dapat menyusun beberapa bentuk bangun datar menjadi bentuk benda dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui Tangram, peserta didik dapat membuat sebuah bentuk benda dari beberapa bangun datar dengan tepat. Kemudian ada profil pelajar Pancasila, kemudian pendekatan yang digunakan yaitu teaching at the right level, kemudian metode pembelajaran ada ceramah, diskusi, dan tanya jawab, kemudian ada model pembelajarannya yaitu project based learning, yaitu pembelajaran berbasis project. Kemudian di sini ada media pembelajarannya, datar, kemudian ada sumber sarana prasarana, kemudian ini target peserta didiknya itu ditampilkan secara detail, ya. Kemudian kompetensi awal, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Kemudian ada kegiatan pembelajaran mulai dari persiapan pelajaran, asesmen awal, kemudian kegiatan pembelajaran pembuka, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian disajikan juga penilaian, asesmen, remedial, pengayaan, refleksi. Kemudian dilanjutkan dengan lampiran. Di sini ada beberapa lampiran yang ini media pembelajarannya, kemudian ini bahan ajarnya, bangun datar, kemudian ini Tangram. Tangram itu seperti ini, kemudian menyusun. Kemudian, nah ini LKPD-nya, ini untuk kelompok kelinci, yaitu kelompok yang perlu bimbingan. Di sini LKPD-nya, ini bentuk LKPD untuk kelompok kelinci. Kemudian untuk kelompok kucing dan kanguru itu ini bentuk penampilannya seperti ini. Dan ini terakhir kelompok kecil dan kuda, LKPD-nya seperti ini. Nah, kemudian ada asesmen diagnostik, kemudian instrumen penilaian dari asesmen diagnostik, formatif, mulai dari rubrik penilaian, kemudian ada lembar observasi. Nah, ada soal evaluasi, dan terakhir ada pedoman penskoran. Nah, langsung saja selanjutnya hasil refleksi saya terhadap rancangan kegiatan pembelajaran yang sudah saya susun. Poin yang pertama itu rancangan kegiatan pembelajaran apakah sudah berpihak pada peserta didik. Nah, menurut saya hasil rancangan yang sudah saya susun itu sudah berpihak pada peserta didik. Nah, dapat dilihat dari yang pertama itu dari pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang digunakan. Nah, di sini dari pendekatan, metode, dan model itu mendorong peserta didik itu aktif untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Nah, terutama di model pembelajaran berbasis proyek, yang mana diharapkan peserta didik itu bisa aktif terlibat langsung dalam proses pembelajaran, mulai dari kegiatan berdiskusi, kemudian kerja kelompok, dan membuat produk atau proyeknya. Hal ini akan membantu peserta didik merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Nah, selain itu juga dilihat dari media pembelajaran yang dipakai. Nah, itu sudah berpihak
pada peserta didik. Nah, karena dilihat dari slide PowerPoint dan video pembelajaran, itu membantu guru dalam merangsang pemikiran peserta didik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, dapat dilihat dari kegiatan di sini, peserta didik memperhatikan video tentang permainan tangram. Nah, di sini akan apa ya? Guru akan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik. Di sini juga disajikan beberapa gambar, itu nanti guru akan mengajukan pertanyaan pemantik. Kemudian ada media tangram. Nah, media tangram itu digunakan peserta didik dalam memahami materi menyusun dan mengurai bangun datar. Nah, jadi peserta didik itu diharapkan melalui media tangram yang pertama itu disajikan sebuah bentuk benda tangram, misalnya itu bentuk kupu-kupu. Nah, di situ siswa diharapkan dapat mengurai bentuk bangun datar yang ada pada tangram tersebut. Apa saja bentuk-bentuk bangun datar dalam tangram tersebut, itu mengurai bangun datar. Kemudian sebaliknya, nanti akan disajikan beberapa bentuk bangun datar. Peserta didik diharapkan dapat menyusun bentuk bangun datar tersebut menjadi sebuah benda yang membentuk media tangram seperti itu. Kemudian selanjutnya poin yang kedua, refleksi poin kedua yaitu komponen-komponen dalam RPP. Nah, menurut saya komponen dalam RPP ini sudah lengkap dan sudah sesuai pedoman modul ajar semestinya, mulai dari informasi umum, dilengkapi dengan identitas, capaian, tujuan, profil pelajar Pancasila, kemudian pendekatan metode dan model, media, sumber, sarana prasarana, target peserta didiknya sudah disampaikan secara detail, kemudian kompetensi awal, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan pembelajaran mulai dari persiapan, asesmen, kemudian kegiatan pembukaan, penutup, kemudian dilanjutkan dengan remedial, pengayaan, refleksi, kemudian di sini ada beberapa lampiran yang sudah disampaikan di awal tadi, ada media, bahan ajar, LKPD, asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif, beserta dengan format penilaian lembar observasi dan rubrik penilaiannya, dan soal-soal evaluasinya. Nah, menurut saya itu sudah lengkap dan disusun secara runtut. Nah, kemudian sebelum merancang pembelajaran, itu juga harus memahami karakteristik peserta didik yang mana salah satunya dengan cara melakukan asesmen diagnostik. Diagnostik yang disusun dalam RPP ini. Nah, ini asesmen diagnostik dalam RPP ini sudah sesuai dengan tujuan, yaitu untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik atau pemahaman peserta didik. Disajikan beberapa gambar makanan di sini. Nah, diharapkan peserta didik itu dapat menganalisis dan mengidentifikasi apa bentuk makanan ini menyerupai bentuk bangun datar apa, seperti itu. Nah, dari sini akan membantu memetakan tingkat kemampuan setiap peserta didik yang mana akan dibentuk kelompok sesuai dengan level kemampuannya. Kemudian dalam langkah kegiatan pembelajaran, kita kembali lagi di kegiatan pembelajaran. Itu sudah disusun secara lengkap, mulai dari kegiatan pembuka, sudah ada doa, salam, kemudian menanyakan kabar, menyanyikan lagu nasional, kemudian melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat, menyampaikan langkah-langkah. Kemudian di kegiatan inti, itu juga sudah tercantum sintak-sintak sesuai dengan model pembelajaran yang dipakai, yaitu pembelajaran berbasis proyek, yaitu ada sintak 1 menyiapkan pertanyaan penugasan proyek, kemudian sintak 2 mendesain perencanaan produk, sintak 3 menyusun jadwal pembuatan produk, sintak 4 memonitor kemajuan penyelesaian proyek, sintak 5 menguji hasil proyek, sintak 6 evaluasi proses dan hasil proyek. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penutup, itu terdapat nanti ada evaluasi dan menyimpulkan, kemudian dilanjutkan dengan merefleksikan pembelajaran, kemudian memberikan tindak lanjut dan menyampaikan rencana pertemuan selanjutnya, kemudian mengajak peserta didik berdoa dan salam penutup.
itu sudah lengkap untuk kegiatan pembelajarannya. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran bagian inti itu juga sudah mengintegrasikan literasi dan numerasi. Nah, ini yang mana peserta didik itu mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar dan menghitung jumlah masing-masing bentuk bangun datar yang ditampilkan pada gambar melalui slide presentasi. Jadi di sini literasinya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar, kemudian numerasinya yaitu menghitung jumlah masing-masing bentuk bangun datar yang ditampilkan pada gambar tangram tersebut. Nah, kemudian asesmen yang terdapat dalam rancangan ini itu sudah lengkap, yaitu ada asesmen diagnostik, ada formatif. Nah, ini ada asesmen diagnostik yang tadi. Di sini ada rubrik penilaiannya, yaitu diamati dari beriman dan bertakwa pada Tuhan, kemudian gotong royong, benar kritis, kemudian ada lembar observasinya, kemudian ini penilaian keterampilannya dilihat dari kejelasan produk yang dibuat, kejelasan penyampaian atau presentasi produk. Kemudian selanjutnya ada lembar penilaian pengetahuan LKPD kelompok, yaitu mengamati bagaimana kemampuan menganalisisnya dan kerapian dalam membuat produk. Kemudian ada asesmen sumatif, ada kisi-kisinya. Di sini terdapat 5 soal evaluasi yang harus dikerjakan. Kemudian ada pedoman penstakoran. Kemudian poin refleksi ketiga yaitu kekuatan rancangan kegiatan pembelajaran. Nah, rancangan kegiatan pembelajaran yang disusun itu telah menerapkan pendekatan TARL, yaitu Teaching at the Right Level, yaitu pendekatan pembelajaran dikelompokkan berdasarkan tingkat level kemampuan peserta didik yang didapatkan dari evaluasi atau hasil asesmen diagnostik. Nah, pada dasarnya dalam satu kelas karakteristik peserta didik itu memiliki perbedaan termasuk karakteristik perkembangan akademiknya. Ada yang cepat belajar, ada yang masih lambat dalam menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Nah, hal tersebut sesuai dengan keadaan di kelas 1 yang saya ajar saat ini, yaitu ada beberapa anak yang lambat dalam belajar sehingga tidak bisa disamakan dengan peserta didik yang memiliki kemampuan di atasnya. Oleh karena itu sangat tepat jika diterapkan penggunaan pendekatan TARL ini dalam pembelajaran karena setiap kelompok berdasarkan kategori terdapat capaian belajar yang berbeda. Jadi ada tujuan pembelajarannya masing-masing. Kemudian untuk penugasan proyeknya itu juga berbeda-beda. Di sini ada pengelompokannya, kemudian ada petunjuk LKPD-nya yang berbeda-beda. Nah, selain itu juga kekuatannya yaitu terdapat di media pembelajaran yang digunakan yaitu media Tangram. Menurut saya itu sudah efektif dan menarik untuk membantu peserta didik memahami materi, menyusun dan mengurai baku datar. Nah, selain itu pembuatan proyek melalui media Tangram ini mengajak peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran karena melakukan analisis dan atau identifikasi terlebih dahulu, kemudian melakukan mengurai bangun datar atau menyusun sesuai dengan petunjuk di LKPD. Nah, media ini sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan peserta didik, dan karakter peserta didik. Nah, selanjutnya adalah poin yang keempat yaitu kelemahan rancangan kegiatan pembelajaran. Nah, menurut saya rancangan kegiatan pembelajaran ini sudah secara garis besar sudah lengkap untuk komponennya dan disusun secara runtut. Nah, namun ada beberapa yang masih perlu dimodifikasi atau perlu diperbaiki, terutama di soal evaluasi. Nah, menurut saya soal evaluasi ini belum seluruhnya memenuhi tingkat kesukaran soal dan tujuan pembelajaran. Nah, belum ada kategori lots, mods, dan hots-nya. Kemudian untuk penerapan rancangan terhadap kegiatan pembelajaran di kelas itu juga kurang optimal karena alokasi waktu yang di RPP itu sangat terbatas. Sedangkan pada kenyataannya di kelas 1 itu untuk pengkondisian kelasnya saja itu harus membutuhkan waktu yang cukup ekstra dan lama sehingga untuk model pembelajaran proyek seperti ini itu kurang efektif jika dilakukan hanya untuk satu pertemuan saja terutama di kelas rendah. Nah, itu beberapa hasil refleksi saya terhadap kegiatan
terhadap rancangan kegiatan pembelajaran yang sudah saya susun. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.